kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi payudara. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari payudara. Payudara atau nama lainnya mamae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi mamae atau yang kita kenal payudara untuk memproduksi susu sebagai nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar mamae atau payudara. Berat payudara pada umumnya yaitu 200 gram, sedangkan berat payudara pada ibu hamil 600 gram. Dan berat payudara pada ibu menyusui sebesar 800 gram. Pada mamae atau yang sering kita sebut sebagai payudara terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, mamae atau badan adalah bagian membesar. Di dalamnya terdapat 3 bagian juga. Yang pertama ada alveolus. Alveolus itu adalah unit terkecil yang memproduksi susu. Yang kedua ada lobulus, yaitu kumpulan dari alveolus. Yang ketiga adalah lobus, beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada setiap payudaranya. Dan bagian utama yang kedua adalah ada areola. Areola adalah bagian yang kehitaman di tengah, sedangkan yang terakhir papila adalah bagian yang menonjol di puncak payudara. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelainan pada reproduksi wanita. Yang pertama ada kelainan vulva. Vulva itu terdiri dari klitoris, labia mayora, labia minora, opening uretra, opening vagina, dan lain-lain. Yang pertama, kelainan pada vulva itu ada hipertrofi labialis, yaitu seperti kupu-kupu, terlalu lebar, tidak mengganggu, hanya menyebabkan lebih ke ginekologi, misal lebih mudah sensitif. Yang kedua ada himen imperforate, yaitu bentuknya dan ukurannya bermacam-macam. Yang ketiga ada arsetia labia, yaitu terjadi urogenitalis, tidak menghilang, nampak proses operasi untuk vagina, ketika divite tidak bisa. Berikutnya ada kelainan perineum. Kelainan perineum penyebabnya adalah kloaka persigen pada septum urogenital tidak tumbuh. Yang pertama ada atresia ani, yang kedua ada atresia recti, yang ketiga ada anus vestibularis, yang keempat ada fistula rectovestibularis congenital, yang kelima ada kloaka. Perineum itu di antara anus dan vaginal opening. Berikutnya ada kelainan vagina. Kelainan vagina ini adalah terdapatnya sekat di sekitar vagina. Yang pertama kita akan membahas tentang aplasia vagina, yaitu tidak terbentuknya vagina atau pembuatan vagina baru. Yang kedua ada atresia vagina, yaitu terbentuknya septum horizontal. Dan yang terakhir ada krista vagina. Kelainan uterus, tahapan perkembangan uterus. Yang pertama ada organogenesis, pembentukan ductus muler. Yang kedua ada fusi lateral, penyatuan kedua ductus muler. Yang ketiga ada resori septus, sehingga terbentuknya cavum uteri. Kelainan tube fallopi, mengalami jalannya sumbatan atau penyempitan sehingga bisa terjadi infeksi saluran vagina. Berikutnya ada kelainan genitalia dan sistem tactus urinarius. Kedua sistem ini mempunyai hubungan yang dekat sehingga dapat terjadi kelainan dalam pertumbuhan yang mengenai kedua sistem ini. Yang pertama ada kloaka persisten, adanya sekat saluran kemih. Yang kedua ada ekstrofi, kandungan kencing dan vagina terdorong ke depan di daerah spora pubis. Yang ketiga ada klitoris, terbagi dua, yaitu dinding perut bagian bawah tidak terbentuk. Yang terakhir kita akan membahas mengenai kelainan ovarium. Kelainan ovarium ini jarang terjadi, biasanya terjadi dengan tidak adanya tuba, atau ovarium bisa juga ditemukan dengan ukuran kecil dan letaknya jauh dari ovarium normal.